Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya auladi, para khalifah di muka bumi. Kembali lagi bersama Ustadz dalam materi tauhid ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menghafal dialog tauhid ya auladi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Sekarang Ustadz akan mengajak Auladi dengan materi tauhid berikutnya. Siap Auladi? Auladi pasti pernah kan ikutin bunda ke supermarket? Biasanya kalau Auladi ikut bunda ke supermarket, pasti Auladi bantuin bunda dorong trolinya. Atau mungkin waktu kecil Auladi masuk ke dalam trolinya. Nah, Auladi tentu pernah melihat pemandangan di supermarket yang bermacam-macam. Di sana terdapat banyak makanan-makanan terutama disusun dengan rapi di rak-rak dan freezer. Auladi, di sana terdapat banyak buah-buahan. Ada buah apel, buah melon, buah jeruk. Begitu juga sayur-sayuran. Ada sayur yang warnanya hijau, ungu, bahkan merah. Auladi, selain buah dan sayur, di sana juga terdapat bermacam-macam makanan berat seperti daging. Ada daging ayam, daging kambing, daging sapi, dan juga ikan-ikan. Ada ikan laut, ikan air tawar, cumi, udang, sotong, kerang, dan lain-lain. Semuanya lengkap di dalam supermarket. Nah, Auladi, coba kita bayangkan dari semua jenis makanan yang ada di supermarket, itu baru satu supermarket. Lalu bagaimana dengan supermarket lainnya? Lalu bagaimana dengan kota lainnya? Lalu bagaimana dengan negara lainnya? Tentu sangat banyak Auladi. Auladi, makanan yang begitu banyak tidak mungkin hadir begitu saja. Makanan yang bunda masak di dapur, ada ayam, ada ikan, sayur-sayuran, tidak mungkin ada begitu saja. Siapa sih yang menghadirkan ikan di lautan? Yang menghadirkan ayam? Yang menghadirkan sayur-sayuran yang lezat? Auladi, kalau kita melihat, tentu ikan berasal dari laut, ditangkap oleh nelayan. Ayam tentu berasal dari ternak ayam. Dan sayur-sayuran tentu berasal dari kebun-kebun yang ada di bukit-bukit. Tetapi Auladi, apakah mereka yang menciptakan sayuran? Apakah para nelayan yang menciptakan ikan? Apakah peternak ayam yang menciptakan ayam? Tentu tidak Auladi. Itu semua adalah ciptaan Allah. Auladi, coba kita lihat kepada masa lalu sebelum manusia menempati bumi ini. Sebelum Allah menciptakan manusia yang ada di bumi ini sekarang. Auladi, dahulu bumi itu mati, kering, tidak ada makanan, tidak ada sayuran, pepohonan, buah-buahan, hewan, semua tidak ada. Tidak layak ditempati dan tidak bisa ditempati oleh Nabi Adam dan keturunannya hingga sekarang. Tetapi Allah turunkan air ke muka bumi, yang dengan air itu bumi menjadi hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Auladi, Allah Al-Muhyi yang maha menghidupkan telah menghidupkan bumi yang kita hidup di atasnya. Allah hadirkan biji yang kecil, lalu dari biji tersebut tumbuhlah pohon yang sangat besar. Kemudian Allah ciptakan berbagai jenis binatang. Dari binatang tersebut bisa kita gunakan untuk kendaraan, bisa kita makan, bisa kita ambil susunya, dan yang lain-lain. Auladi, kalau bumi yang sangat besar ini saja bisa Allah hidupkan. Padahal bumi dahulu gersang, tapi Allah jadikan subur. Apalagi kita manusia yang kecil, sangat mudah bagi Allah menghidupkan kita, menciptakan kita. Allah hadirkan kita mula-mula dari janin di perut bunda, kemudian ditiupkan ruh, lalu kita menjadi bayi, kita dilahirkan, kita diasuh, disusui, dibesarkan, disayangi oleh bunda dan ayah sampai sekarang. Jadi auladi, kita ada sekarang ini karena Allah hidupkan kita. Karena dahulu kita tidak ada auladi. Jadi, apa nama Asmaul Husna yang Ustaz jelaskan tadi auladi? Ya benar, Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Auladi, ada satu nama lagi yang sering disandingkan dengan nama Allah yang satu ini, Al-Muhyi, yaitu adalah Al-Mumit. Allah maha kuasa untuk mematikan. Auladi, jika Allah mampu untuk menghidupkan, maka Allah juga mampu untuk mematikan. Kita lihat di sekeliling kita, ada bayi yang baru lahir, namun dia telah mati. Namun ada kakek-kakek yang sudah tua, tapi dia masih panjang umurnya. Ada orang yang sakit-sakitan, tapi dia tidak mati-mati. Dan ada juga orang yang masih kuat, masih segar, masih sehat, namun tiba-tiba dia terjatuh lalu mati. Begitulah auladi, Allah maha berkuasa untuk mematikan seseorang. Tidak peduli dia tua atau muda, dia sehat atau sakit, Allah lah yang berkuasa. Begitulah auladi, Allah menghidupkan dan mematikan untuk menjadikan bumi dan seluruh penghuninya terus hidup secara teratur. Maha suci Allah yang mampu menghidupkan sekaligus mematikan. Tiada sesuatu apapun yang dapat menandingi Allah. Coba auladi ditanyakan kepada ayah bunda, apakah ayah atau bunda yang menghidupkan auladi? Pasti ayah bunda akan menjawab Allah yang telah menghidupkan auladi melalui perut bunda. Coba kita lihat ke rumah sakit, lalu kita tanyakan dokter-dokter, apakah Pak dokter bisa menahan kematian seseorang? Tentu dokter akan menjawab, Allah lah yang berkehendak untuk mematikan seseorang. Jadi tiada seorang pun yang bisa menghidupkan atau mematikan. Hanya Allah lah, Rabb kita satu-satunya, yang wajib untuk kita ibadahi. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Baiklah auladi, sampai sini dulu ya pertemuan tauhid kali ini, yaitu Allah Al-Muhyi wal Mumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sekian dari Ustadz, semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.